Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ania selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julia Sulami dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 21104060039. Dalam video kali ini saya akan memberikan presentasi penelitian saya untuk tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan judul Ancaman Bahasa Gaul bagi Eksistensi Bahasa Indonesia di Kalangan Remaja. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan di sini memuat 4. Yang pertama, latar belakang, kajian pustaka, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang penelitian, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dari negara Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa menyatukan berbagai perbedaan yang ada dari semua masyarakat Indonesia. Adanya globalisasi menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif bagi perkembangan remaja Indonesia, termasuk dalam sudut pandang berbahasa. Tutur kata bahasa Indonesia juga akan kena imbasnya. Namun, kita tidak bisa menampik adanya arus globalisasi ini. Hal ini juga berdampak pada menurunnya eksistensi bahasa Indonesia di kalangan remaja. Saat ini banyak remaja yang bertutur kata bahasa Indonesia tetapi tidak sesuai dengan kaidahnya. Belakangan, banyak timbul kosakata bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Apalagi, arti dari kosakata baru itu terkadang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Semakin berkembangnya bahasa gaul, ini semakin mengancam eksistensi bahasa Indonesia, terutama di kalangan remaja. Kemudian kajian pustaka. Indonesia merupakan suatu negara besar yang kaya akan keanekaragaman. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Berbagai macam perbedaan yang ada dari suku, ras, budaya, bahasa. Tapi semua itu akan bersatu dalam bahasa Indonesia, karena bahasa menunjukkan identitas negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dari negara Indonesia itu memiliki ciri kepribadian yang khusus yang khas sesuai dengan masyarakatnya. Oleh karenanya, bahasa Indonesia dapat menyatukan segala perbedaan yang ada di Indonesia. Rumusan masalah yang saya angkat di penelitian ini itu ada 3. Yang pertama, bagaimana eksistensi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Kemudian yang kedua, bagaimana bahasa gaul hadir dan berkembang di kalangan remaja. Dan apakah adanya bahasa gaul dapat mengancam eksistensi bahasa Indonesia di kalangan remaja. Tujuan dari penelitian ini itu untuk mengetahui eksistensi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja, mengetahui proses hadir dan berkembangnya bahasa gaul di kalangan remaja, dan memahami ancaman yang tercipta adanya bahasa gaul bagi eksistensi bahasa Indonesia di kalangan remaja. Metode penelitian. Metode yang saya gunakan di sini adalah metode deskriptif kualitatif. Sementara untuk populasi dan sampel, di sini saya menggunakan sampel dari penelitian sederhana. Ini adalah anak remaja dengan rentang umur 17-20 tahun. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah menggunakan angket yang berisi beberapa pertanyaan mengenai bahasa gaul dan bahasa Indonesia secara online atau melalui Google Form. Dan teknik analisis data yang saya gunakan adalah secara deskriptif, yaitu menjabarkan setiap pertanyaan yang saya berikan. Masuk di hasil pembahasan, ini dari 10 responden, terdapat 2 responden laki-laki dan 8 responden perempuan. Untuk pertanyaan pertama,
Apakah Anda mengetahui dan memahami istilah bahasa gaul? Dari data yang saya peroleh, 50% atau sekitar 5% itu mengetahui dan memahami, sementara 10% atau satu orang memberikan anggapan bahwa dia mengetahui tetapi tidak memahami, dan 40% atau 4 orang mengetahui tetapi kurang memahami, dan 0% untuk tidak mengetahui dan tidak memahami. Untuk pertanyaan kedua, apakah Anda sering menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari? Di sini saya memberikan 4 pilihan jawaban. Yang pertama selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Dari 10 orang, terdapat setengah atau 50% itu memberikan anggapan bahwa mereka kadang-kadang menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Sementara 40 lainnya itu sering, dan 10% atau satu orang itu tidak pernah. Dari pertanyaan 2 ini, kita dapatkan informasi bahwa sebagian besar remaja itu menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ketiga, dengan siapa Anda sering berbicara menggunakan bahasa gaul? Di sini 60% atau 6 orang berbicara dengan bahasa gaul dengan teman sekolahnya, 30% dengan teman di masyarakat, dan 10% dengan orang asing. persentase 60% ini cukup tinggi, sehingga kita dapatkan informasi atau kesimpulan bahwa sebagian besar itu mereka menggunakan bahasa gaul dengan teman sekolahnya. Di mana Anda sering berbicara dengan bahasa gaul? Di lingkungan keluarga mempunyai persentase 0%. Kemudian di lingkungan sekolah 60% atau sekitar 6 orang yang beranggapan. Di lingkungan masyarakat 20%, dan di manapun kita berada juga sama 20%. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari mana Anda bisa mengetahui istilah bahasa gaul ini? Di sini saya memberikan beberapa opsi yang bertanya. Yang pertama keluarga, teman sekolah, media sosial, dan teman. Dari data yang saya peroleh, 70% atau 7 orang beranggapan bahwa mereka mengetahui bahasa gaul ini dari media sosial. Nah, ini menunjukkan media sosial itu mempunyai peran yang besar dalam pembentukan karakter remaja, terlebih dalam berbahasa. Mereka kenal dengan bahasa gaul melalui media sosial. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda bangga menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari? Hampir semua atau 90% beranggapan bahwa mereka biasa saja dalam menggunakan bahasa gaul. Sementara 10% atau satu lainnya itu beranggapan dia tidak merasa bangga dalam menggunakan bahasa gaul ketika berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, manakah yang lebih sering Anda gunakan, bahasa Indonesia atau bahasa gaul? Di sini, persentase untuk bahasa Indonesia adalah 90%. Sementara untuk penggunaan bahasa gaul, terdapat persentase 10%. Ini berarti hampir semua atau sebagian besar dari responden itu masih tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa penting bahasa gaul diperlukan dalam berkomunikasi? Dari jawaban yang saya berikan, 10% itu menjawab penting, 10% menjawab sedang, 50% menjawab tidak penting, 10% beranggapan bahwa biasa saja, dan 20% lainnya itu beranggapan tergantung dengan lawan bicaranya. Jadi, sebagian besar setengah atau sebagian dari responden itu beranggapan bahwa bahasa gaul itu tidak penting dalam berkomunikasi. Pertanyaan selanjutnya, manakah bahasa gaul yang sering Anda gunakan?
Di sini saya memberikan beberapa bahasa gaul yang sering saya dengar dalam berkomunikasi. Yang pertama ada OTW, baper, alay, makasih, dan GTW. Dari data yang saya peroleh, 60% atau 6 orang itu lebih sering menggunakan kata OTW. Kemudian 40% atau 4 lainnya itu menggunakan kata BTW dalam berkomunikasi dengan teman-temannya. Pertanyaan terakhir, apakah bahasa gaul akan merusak eksistensi bahasa Indonesia? Dari 10 responden, 40% itu menjawab tidak, dan 60 lainnya atau 60% atau 6 lainnya itu beranggapan bahwa bahasa gaul akan merusak eksistensi bahasa Indonesia. Kesimpulannya, sebagian besar remaja menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi dengan orang lain. Mereka mendapatkan istilah itu melalui media sosial dan teman sekolah mereka. Sebagian besar remaja beranggapan bahwa bahasa gaul itu tidak penting dan mereka tidak merasa bangga menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi. Kemudian contoh bahasa gaul yang sering digunakan adalah OTW dan BTW. Mereka beranggapan adanya bahasa gaul ini akan menjadi ancaman bagi eksistensi bahasa Indonesia. Terlebih, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan akan menutup eksistensi bahasa Indonesia. Saran, untuk meminimalisir hal tersebut diperlukan adanya kontrol dari berbagai pihak, dari keluarga, guru, dan lingkup ruang masyarakat, serta perlu dilakukan pengawasan perkembangan remaja ketika beradaptasi dengan lingkungannya, terlebih cara dan tutur mereka dalam berucap, berkomunikasi dengan orang lain. Sekian presentasi penelitian yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.